Pancasila. Contohnya yaitu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, para tokoh-tokoh bangsa melalui panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau ideologi negara, rapat yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan bahwa Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Walaupun ideologi atau dasar negara telah ditetapkan, tidak serta-merta membuat keutuhan bangsa aman. Dapat dilihat dari adanya ancaman masuknya ideologi lainnya. Rasanya dalam modul pembelajaran PPKN kelas 11 menyebutkan bahwa ancaman integrasi yang pertama yaitu adanya pembentukan PKI Madiun tahun 1948 oleh musuh. Ancaman berikutnya datang dari Jawa Barat ketika Karto Suwiryo tahun 1949 mencoba untuk membentuk negara Islam Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui gerakan di T2 bersama kanan Muzaffar di Sulawesi. Namun upaya tersebut gagal. Upaya untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi berikut strategi untuk menanganinya. Memahami lebih dalam tentang arti penting Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Menetapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. 3. Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi usaha yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. 4. Menumpas berbagai gerakan separatis dengan tegas. 5. Sosialisasi wawasan kebangsaan dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan terhadap ideologi bangsa. Perbedaan ancaman di bidang ideologi dan ancaman di bidang politik, ekonomi, budaya, dan keamanan. Ancaman di bidang ideologi, ancaman yang memiliki nilai-nilai sesuai dengan kepribadian bangsa yang dapat terancam karena tindakan yang berfungsi memberikan tekanan politik terhadap negara yang berasal dari luar. Ancaman ekonomi, ancaman yang bertujuan untuk kehidupan ekonomi suatu negara yang berpengaruh pada pendapatan negara. Ancaman sosial, budaya, ancaman yang bertujuan menjadikan suatu negara mempunyai kehidupan sosial yang rendah dan budaya yang mencontohkan negara luar. Ancaman pertahanan dan keamanan, ancaman yang bertujuan untuk keamanan suatu negara yang goyah akibat kewajiban negara yang tidak terpenuhi. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik bersumber dalam negeri maupun luar negeri. Seringkali negara asing ataupun luar negeri, seringkali negara asing melakukan intimidasi, provokasi atau blank kode politik untuk menekan negara lain, dan dalam negeri tindakan makar atau kudeta yang berupa pengarahan massa untuk kembangkan suatu pemerintahan juga menjadi ancaman yang nyata. Contohnya luar negeri yaitu terorisme. Terorisme internasional adalah penggunaan ancaman kekerasan tanpa pandang bulu baik terhadap musuh atau sekutu dalam mencapai tujuan politik. Negara asing terlalu ikut campur. Terkadang negara asing melakukan tekanan politik, intimidasi, provokasi merupakan bentuk ancaman yang sering kali digunakan oleh pihak tertentu untuk menekan negara lain. Dan contoh di dalam negeri yaitu makar atau kudeta. Tindakan makar atau kudeta adalah penggunaan kekuatan berupa pengarahan massa untuk menumbuhkan suatu pemerintahan yang berkuasa. Kedua adalah gerakan separatisme, yaitu kelompok yang menghendaki adanya pemisahan diri dan suatu persatuan bangsa atau golongan untuk mendapatkan dukungan. 3. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan tindakan kejahatan di mana seorang yang menggunakan wewenang politik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan mengakibatkan hilangnya kepercayaan politik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Upaya untuk mengatasi ancaman di bidang politik yaitu 1. Mengembangkan demokrasi politik. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Memperkuat kepercayaan masyarakat dengan cara mematakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dan terakhir adalah mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat, demokrasi, dan terbuka. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kepada kelompok yang ingin bertanya, silakan. Pancasila menjadi ideologi Indonesia. Menurut saya karena memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian bangsa yang dapat terancam karena tindakan yang berfungsi memberikan tekanan politik terhadap negara yang berasal dari luar.
saya akan bertanya, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Raka Panabawan dari kelompok 3. Dan saya ingin bertanya mengenai hal yang ada di bidang ideologi ini tentang ancaman. Jadi sebenarnya apa saja ancaman yang bisa muncul di bidang ideologi? Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari Raka. Ancaman di bidang ideologi yaitu paham komunis, paham liberal, paham globalisasi, dan gaya hidup yang menurun. Oke, sudah paham? Ya, sudah baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmadil Amelia dari kelompok 5. Di sini saya akan bertanya, apabila suatu kewajiban negara tidak terpenuhi, maka ancaman pertahanan dan keamanan negara tersebut akan terancam. Nah, berikan contoh ancaman di bidang ideologi. Menurut saya, sebenarnya adalah ancaman ini dapat berasal dari kurangnya pemahaman masyarakat mendalami arti penting Pancasila. Apakah sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Ibu Kurniati, saya dari kelompok 2 ingin bertanya tentang materi ancaman di bidang ideologi. Pertanyaannya, sebutkan perbedaan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan dengan ancaman di bidang ideologi. Oke, menurut saya ancaman di bidang pertahanan dan keamanan itu biasanya bertujuan untuk keamanan suatu negara yang goyah akibat kewajiban negara yang tidak terpenuhi. Dan ancaman ideologi adalah ancaman yang memiliki nilai-nilai sesuai dengan kepribadian bangsa yang dapat terancam karena tindakan yang berfungsi memberikan tekanan politik terhadap negara yang berasal dari luar. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum